Kapal baston, lapas tali, lapas cinta. Sapa bilang Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Pak Mus. Dan jangan lupa juga di share agar video ini bisa diteruskan ke semua teman-teman. Sobalaya sampai ujung dunia. Banyak doi. Pemimpin sekarang kan gitu, kalau mengandalkan parang dari tombak, dia tidak akan berhasil. Maka dulu di mana-mana di kampung-kampung kan itu orang selalu memikul pak dari tombak, itu mengandalkan kekuatan. Tapi sekarang tidak begitu pak, buku dan pena. Makanya anda akan bangga bahwa tulisan-tulisan itu termotivasi. Jangan bapak berdua saja, bentukan tim. Kan referensi kan banyak, buku-buku referensi. Bapak beribu lain kan bisa menulis mengambil referensi-referensi itu. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan juga. Jadi saya sampaikan itu mengenai masalah jalan Pak. Saya kebetulan beberapa bulan lalu juga Ibu Kepala Sekolah memberikan tugas tanggung jawab kita masalah jalan ini. Kita sudah berapa kali ketemu DPR, muncul tanpa berita. Itu yang susahnya itu Pak. Jadi mudah-mudahan bahwa jalannya dari bawah itu Pak, kita RDP dan sudah DPR dan DPR. Ketika dengan tim turun pemerintah dan DPR di pertahanan, ketika mereka turun ukur, kita sama-sama turun ukur bahwa satu mempertahankan bukan jalan, oke. Jadi pertama pertahanan kan mengukur dari ujung Victor Bibunya itu kan dia mengambil 2 meter dari toko-toko kesian orang ibadah ke gereja ke masjid anak sekolah sini kan terhambat jalan. Makanya selama ini kan makanya bisa agak vokal juga DPR itu. Saya bilang kita kehadiran sini bukan mengemis, kita meminta kita punya jalan ini kan sejak dari zaman dulu sampai hari ini. Jadi mudah-mudahan tidak panjang lebar lagi bahwa mudah-mudahan kehadiran Pak Kadis itu bisa terobosi sudah ada. Jangan sampai di kemudian hari Pak Kadis mutabir lagi. Muncul tanpa berita. Gitu. Ya, coba itu yang itu. Baik. Ya, terima kasih banyak. Saya lain lagi Pak. Ya. Pak Kadis bisa tolong sumur bor Pak. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak yang mewakili komite sudah menyampaikan 1-2 hal, termasuk yang di luar buku ya, piala dan sumur bor. Saya itu salah satu pernyataan penyair dari lama hal Bala Patiraja, Bara Patiraja itu dia melahirkan Tian Ratuloli, anak dari Lamahala yang setiap hari semasa kecilnya mencari koin mata uang yang dibuang oleh Kep di dasar laut di Pelabuhan Beberapa, bertelanjang dada dan bugil beramai-ramai terjun ke dasar dan mencari koin. Itulah salah satu aura masyarakat Solo Lamahala yang keseharian adalah di tepi pantai. Itu menangkap Pak Ketua Komite tadi dan Pak Pitalo kunjung Desa Lamahala ketika beliau masih menjabat. Ketika itu Pak Pitalo ambil aqua, suruh almarhum Udin, coba yuk beli cari aqua dengan aqua gelas dan botol. Kata Pak Pitalo, ternyata di Lamahala ini desa tapi bergaya kota, dan memang indikatornya apa? Tamu undangan dihidangkan aqua, dan Pak Pitalo bilang ini ada mata rantai ekonomi yang dikerahkan oleh Udin Hamka saat itu ketika masih di dinas PDAM. Dikatakan begini, kita orang Lamahala berdagang masih berciri tradisional, memikul
dan barter. Karena itu migrasi orang Lamala Solor saat itu rame-rame, konsentrasinya ada di sini, dan sekarang ada konsentrasi di Opoi, di terminal Obobogada. Sehingga parang dan tombak itu bukan satu-satunya, tapi pena dan buku bisa melahirkan karya-karya lain. Itu episode pertama. Episode yang kedua, sebagai kepala dinas, terima kasih Pak Kep, Pak Komang, Ibu Kepala, 2 guru dengan 7 guru-guru penulis modul. Ini adalah modal aset yang sangat bagus sekali untuk gerakan-gerakan guru menulis bahan ajar dengan referensi menghadirkan seorang praktisi di dalam pertemuan ini, sehingga mungkin lewat kelompok kerja sekali-kali dibuka kuliah umum dengan menghadirkan narasumber beliau, tidak hanya sekolah sini, tapi ajak SMK pelayaran yang sejenis, bobotnya bagus. Ini kita baru dengar bagaimana sebuah buku dikritisi oleh praktisi langsung, dan sangat bagus. Dan 2 orang ini saya yakin mereka berenang di laut juga belum tentu sejauh 1 jam. Tetapi dengan imajinasi keintelektual mereka, dengan jam terbang yang cukup, belum terbang tinggi, masih setengah, di bawah panduan cakrawala sejauh mata memandang, maka menghadirkan 2 buku ini. Kalau bagi saya buku ini cukup 1 judul, tapi mereka 2 sangat cerdik sekali memecah menjadi 2 judul buku. Kepemimpinan pelayaran, di dalamnya ada pelayaran data. Nah, ini tapi dengan kiat tertentu memilah, karena ada mata ampuh yang diberikan. Ini pakai, sehingga kepemimpinan dalam pelayaran itu, sehingga di dalamnya ada pelayaran data. Kalau 3-nya harus dibukukan lagi. Saya kira ini ruang revisi yang bagus, sehingga dia tidak hanya beredar di sini. Karena itu sekali-kali undang penerbit tertentu. Memang ini beta saya lihat di Jogja, tapi ada penerbit buku yang selama ini yang sangat familiar. Nanti coba kami akan mediasi. Kami akan mediasi sehingga gerakan guru menulis bahan ajar dan cerita bisa terwujud dengan baik. Dan kalian berdua adalah maskot bagi teman-teman sekolah kejuruan. Karena bicara sama kita tidak mungkin melewati Nesla Pelendong. Karena dia sudah kelas nasional. Sehingga saya kira ini beberapa penekanan. Soal sumur bor, Ibu Kepala, kita setuju, tapi perubahan anggaran Desember sudah bisa dibor di sini. Sehingga menjawab keraguan Muntaber itu. Dan saya sepakat dengan masukan-masukan dari Cakrawala tadi, moderator, dan juga komite, dan 2 penulis muda. Kalian sudah memberi sebuah warna buat otak kepala dinas. Nah, saya jarang sekali duduk berlama-lama. Nah, karena pekerjaan di kantor itu full, besar, dan banyak orang menanti, tapi hari ini saya mendapat sebuah pembelajaran yang luar biasa dari narasumber dan nah, saya membaca buku itu wajib hukumnya. Saya tidak bisa tidur kalau tanpa membaca. Dan sebelum ke kantor pasti membaca buku apa saja, termasuk Khalil Gibran pun buku karyanya Gusti Rama. Saya senang, saya patah. Di situ ada keputusasaan. Khalil Gibran merebut hati seorang wanita. Tapi
jangan lupa Gerson Poi punya tulisan ulasan Desra dan juga Gusti Baik Adik punya cerpen-cerpen yang novel yang sebelumnya juga di Pos Kupang Minggu itu sudah keluar puisi, dan ruang-ruang ini belum digunakan oleh para guru semua. Saya menulis ya tahun 2000-an di Pos Kupang artikel. Nah, dan saat itu jarak orang paling jadilah yang bisa menyaingi. Tambah Marcel Robot, tambah Anton Porat, Gleden, dan kami juga. Sekarang semua beramai-ramai, saya senang. Dan itu adalah bagian dari sebuah proses yang panjang. Selama berproses, kami Dinas PDK akan mendukung dengan sebuah SK dari Pak Gubernur biar gerakan 1000 buku 2B bisa terwujud, dan kita memulai dari SMK 7. Sekian. Iya, luar biasa Bapak Kadis. Ketika Bapak Kadis menyebutkan Gibran, Gerson Poi, Bara, Pion, Ibu Mesra, saya sebagai teman-teman sesama mereka, saya juga besar bersama Kak Bara dulu di Kupang dengan Pion, kemudian dengan Ibu Mesra kami sama-sama lolos tahun lalu di Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Dengan Gerson Poi juga beberapa kali saya bertemu. Terus terang Bapak Kadis, banyak guru kita di NTT yang tidak tahu Gerson Poi itu siapa, Pak. Itu guru, apalagi anak-anak kita. Mereka sama sekali tidak mengenal Gerson Poi itu siapa. Jangankan Gerson Poi, saya pernah tanya ke Kadir Anwar di salah satu sekolah di Nangekeo, dan satu ruangan itu mereka tidak tahu. Saya hampir langsung muntaber waktu itu. Tapi karena saya bawa oralit, jadi saya jadi sembuh ya. Terima kasih Bapak Kadis, apresiasi, dan saya juga kebetulan bawa salah satu novel saya, judulnya Seperti Benenai Cintaku Terus Mengalir Untukmu, akan saya berikan kepada Bapak sebentar. Mungkin langsung saja saya minta beberapa kalimat saja, maksimal 5 kalimat dari 2 penulis. Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Memang banyak hal dan masukan yang kami terima hari ini. Kami secara lembaga SMK Negeri 7 maupun secara pribadi kami berdua, saya secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih, terlebih kepada Bapak Kadis yang telah hadir untuk mendukung kami dalam literasi di sekolah ini, baik itu dalam bentuk apresiasi maupun dalam bentuk tuntunan motivasi bagi kami, sehingga saya dan teman-teman semakin ditantang untuk bisa lebih banyak lagi giat dalam berliterasi, baik membaca, menulis, numerasi, dan sebagainya. Saya di awal tadi saya gambarkan bahwa saya di sini sebagai pengajar matematika. Kenapa buku ini saya tulis? Karena banyak hitungan sesuai apa yang saya punya ilmu. Jadi inspirasi dari kami berdua tadi memang mudah-mudahan bisa berkenan bagi teman-teman yang lain dengan cara masing-masing, dengan motivasi dalam diri masing-masing untuk bisa bersama kami dengan teman-teman yang sudah menulis modul untuk bisa berkarya lebih banyak, mendidik anak bangsa ini, mencerdaskan anak bangsa melalui buku lokal kita masing-masing. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan sebuah filosofi dari International Safety Management Code
Di sana disampaikan, tulislah apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakan setiap apa yang telah kamu tulis. Kedua buku ini sebuah kerinduan secara personal bagi kami, bahwa mudah-mudahan anak-anak didik, anak-anak bangsa yang ada dalam didikan Bapak Ibu di SMK Negeri 7 ini dapat memahami dengan jelas firman daripada kedua saudara yang sudah dituangkan dalam buku ini, sehingga ketika nanti mereka berada di atas kapal, mereka bukan datang tanpa bekal, tapi mereka sudah memiliki bekal. Mereka akan mengerjakan apa yang sudah tertulis. Mengakhirinya, kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Dengan demikian Barakah sudah launching dan bedah. Mungkin 1-2 menit saya bacakan 8 judul modul supaya melengkapi statistika, menggunting pintar yang terlihat pada buku sebagai tanda di launchingnya 2 buku dan 8 modul. Kita hitung bersama pada hitungan ketiga, dimulai 3, 2, 1. Ombak berdebar di tepi pantai, pemuda bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Jadi Pak Gap dan Pak Pardo berdapat bonus hari ini ya. Selanjutnya penyerahan